Oke, silakan teman-teman. Kita melanjutkan pertemuan kedua malam ini. Topiknya atau diskusi kita berbicara terkait dengan konsep prinsip pemprioritasan masalah keperawatan yang diangkat. Di mana di topik-topik sebelumnya kita sudah berbicara gimana menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian di topik barusan kita mencoba untuk memilah-milih ini domainnya, ini kelasnya gitu. Nah, sekarang kondisinya istilahnya tuh teman-teman sudah mendapatkan banyak diagnosis keperawatan yang masih belum tahu yang mana yang harus diselesaikan duluan. Itu yang dimaksud memprioritaskan begitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya raise hand dulu. Oke, Arif, silakan dimulai, Arif. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Pertanyaan saya adalah untuk memprioritaskan diagnosis keperawatan menurut nurse adalah salah satunya tuh memakai hukum Maslow ya, nurse. Kok nggak salah? Oke. Jadi, pertanyaan saya itu selain memakai hukum Maslow, apakah ada yang lain gitu, nurse? Itu aja. Oke, sip. Yang jelas dalam kita memprioritaskan, kita harus punya landasan dulu. Kenapa kita mengambil yang ini? Kenapa kita mengesampingkan atau mengebelakangkan masalah keperawatan yang lainnya gitu? Karena nurse atau perawat juga manusia, nggak bisa menyelesaikan dua masalah atau lebih keperawatan yang mungkin nggak ada kaitannya sama sekali secara serempak gitu. Kita harus mikir yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk itu memprioritaskan masalah penting. Pertanyaan Ari tadi, apakah ada dasar yang lain misalkan? Ya kalau kita bilang dasar yang lain sebenarnya bisa aja dicari ya, tapi pada umumnya yang namanya keperawatan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi segera, dan kebetulan yang membahas kebutuhan dasar manusia ini yang paling banyak disadur atau dibikin referensi yaitu tentang teori Abraham Maslow yang sudah sangat jelas mengatur bahwa dari piramid dasar tentang fisiologi sampai ke aktualisasi diri yang paling pucuk piramidnya gitu. itu jawabannya. Artinya sebenarnya bisa aja kok dicari dasar yang lain asal bersesuaian. Tapi yang paling sering dan paling banyak dipakai orang ketika berbicara KDM adalah Abraham Maslow, hierarki tersebut, begitu. Begitu, Rip. Izin, sih interupsi juga. Kalau nggak salah dengar, saya itu pernah mendengar memakai ABCDE gitu apa ini? Oh, oke. ABC gitu. Ya, ABC, A itu airway, B itu breathing, C itu circulation, D itu apa ya? Deformitas atau apa ya? Itu exposure. Ya, saya pernah juga membaca tentang itu. Itu pemprioritasan masalah keperawatan di setting kegawat daruratan. Oke. Contoh misalkan Arif ketemu pasien kegawatan di setting IGD, pasiennya bersihan jalan napas tidak efektif karena ketelan bakso bulat besar sampai menyumbat airway atau jalan napas. Bersihan jalan napas tidak efektif. Satu, terangkat. Kedua, ternyata waktu dia keselak tadi, dia jatuh kebentur sampai luka-luka badannya. Dia juga mengeluh sakit-sakit walaupun nggak bisa ngomong secara utuh. Dua, diagnosis muncul. Ketiga, ternyata dia juga setelah dihitung-hitung berat badannya jelek. Artinya mungkin di sini nutrisinya juga kurang. Nah, pertanyaanku, yang mana yang diprioritaskan?
nutrisinya jelek dia kurus badannya, atau luka-lukanya lalu dia sakit tadi, atau justru bersihan jalan napasnya yang diangkat. Ada kaitannya dengan huruf A, RW. Kita tanya lagi, apakah berat badan kurus tadi akan membuat dia mati? Ya, ini ibaratnya kasar ya, meninggal. Apakah luka-luka yang sampai dia mengerang nyeri itu sampai meninggal, atau justru dia keselak bakso besar tadi di area RW-nya itu yang justru membuat dia akan meninggal? Itu mengapa tadi diprioritaskan, yaitu RW-nya. Gitu loh analoginya. Begitu, Rip. Oke, siap, Nurse. Terima kasih, Nurse, atas jawabannya. Ya, sip. Kaitannya juga sebenarnya kenapa tuh RW-nya diprioritaskan? Kalau dilihat dari Maslow, lagi-lagi Maslow, apakah kebutuhan bernapas itu bukan fisiologis? Fisiologis juga kan? Ya kan? Sama sebenarnya dengan nutrisi juga. Nutrisi dalam hal ini makan juga fisiologis, tapi ada fisiologis yang justru lebih urgent kayak gitu. Nah, begitu. Benar kata Arif tadi, ada juga yang dipandangnya dari ABCD-nya gitu. Oke, lanjut. Silakan Ika. Izin bertanya, Nes, kalau saya tidak salah mencatat, itu hierarki tentang mencintai dan memiliki bagian kasih sayang atau seksualitas itu tuh tentang perawat yang harus memahami latar belakang pasien, apakah sudah memiliki pasangan. Nah, jika belum masuk pada periode ketiga, jika sudah masuk ke dalam fisiologis. Nah, fisiologis ini kan padahal tentang yang mengancam nyawa ya, Nurse. Padahal pasangan kan tidak mengancam nyawa seperti itu. Oke, pertanyaannya berat sekali Anda ini. Saya kurang tahu apakah saya ada yang terbalik atau tidak itu kan. Nggak apa-apa, tapi aku paham kok, maksudnya gini. Jadi yang namanya mencintai dan memiliki, kalau ibaratnya masih sepantaran nona-nona atau remaja pria yang belum menikah, istilahnya yang hanya istilahnya tuh mempunyai pasangan dalam artian belum married, ya, kebutuhan akan kasih sayang, rasa dicintai, dimiliki itu nggak seurgen bernapas begitu, nggak seurgen makan kayak gitu. Tapi kalau berbicara tentang orang yang sudah menikah, lalu misalkan dia sakit, lalu mungkin aktivitas seksualitasnya itu terganggu gara-gara sakitnya, justru itu masuk ke fisiologis loh, karena menjadi kebutuhan dasar dengan prasyarat tadi sudah menikah kayak gitu. Karena banyak loh istilahnya kondisi-kondisi yang justru permasalahan yang terjadi itu imbas dari kondisi fisiknya yang nggak baik, lalu aktivitas seksualnya tadi itu terganggu, justru membuat dia tertekan. Karena emang ya tadi dia udah halal kayak gitu, dia udah menjadi selayaknya kebutuhan makan begitu ya. Silakan berfantasi, tapi itu tadi ya pengecualian kayak gitu. Bener aja. Jadi pesannya di sini adalah teman-teman dalam ya kali aja kayak gini loh, pasien kita tiba-tiba ngeluh misalkan kepikiran banar nah, lawas banyak ada tetamu anak bini misalkan gara-gara sakit ini nah misalkan. Terus kita dalami kenapa sampai pada titik poin ya tadi tentang kebutuhannya, tentang seksualitasnya tadi, ya kita harus paham dia sudah mempunyai istri misalkan, ya jangan diketawain kalau ketemu data yang seperti itu, santai aja maksudnya tuh ya Dia kita, tertawa, Nurse. iya makanya jangan ketawa. Saya juga pelan-pelan nih menjelaskannya biar nggak menyimpang kemana-mana kayak gitu ya. Jadi pahami karakteristik pasien kita tersebut
ya, jauh dari tentang mencintai dicintai, tentang seksualitasnya jauh dari itu ya. Misalkan dia seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai sebenarnya anak tapi terpisah di luar kota atau macam-macam, detik ini dia sakit, harapannya dia itu ditungguin oleh anak atau mantunya, tapi ternyata detik ini tidak ada. Itu juga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar jadinya gitu. Bisa stres juga loh yang kayak gitu orangnya. Itu loh Ika. Oke? Iya, terima kasih, Nurs. Oke, sip. Lanjut. Rifki Alvaris, silakan. Diam dulu ya. Ujar juga. Inggih. Sebelumnya terima kasih Narseri telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, ngaran ulun Rifki Alvaris, bisa dipanggil Al. Nggak pakai nim, nggak pakai nim. Inggih. Lanjut. Berangkat dari pertanyaan Arif, Oke. itu menyinggung tentang hierarki Maslow sebagai metode yang digunakan untuk merancang prioritas. Nah, pertanyaan ulun itu, Nurs, apakah ada metode lain yang dinilai berguna untuk merancang prioritas diagnosis keperawatan gitu, Nurs? Oke. Mungkin salah satu atau salah duanya yang tadi disebutkan Arif, yaitu menggunakan prinsip ABCD. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi ABCD pun ternyata ketika kita diskusikan nyangkut juga sebenarnya dengan Maslow begitu. Jadi sebenarnya ada, nggak saklek Abraham Maslow begitu. Yang familiar dua itu tadi benar. Satu Maslow, satunya tentang ABCD tadi pada kasus kegawatan begitu. Inggih. Mungkin berarti sebenarnya yang dari Arif tadi itu, Nurs, kan ada prinsip ABCD itu sebenarnya berdasar juga di hierarki Maslow juga gitu. Keterkaitan juga sebenarnya. A. Airway, B. Breathing, C. Circulation, D. Deformitas atau damage, ya saya lupa. D itu exposure. Nah, jadi kaitannya juga sebenarnya dengan Maslow. Hanya konsep berpikirnya yang mungkin dispesifikkan sesuai alfabet begitu. Inggih. Ulun lagi, Nurs. Masih belum Oke, silakan lanjut. Setahu Pian itu dan pengalaman Pian itu, Pian memprioritaskan itu memang berdasarkan hierarki Maslow ini, atau ada memang yang lain, Nurs, selain Maslow, yang hierarki Maslow, prinsip ABCD gitu, Nurs? Ya, oke. Karena aku sih ikut arus saja ya, karena kebanyakan teorinya juga mengarah ke Maslow dan kurasa juga sangat kompatibel tentang Maslow tersebut terhadap bagaimana kita mengambil keputusan prioritas. Yang biasanya aku menggunakan Maslow juga sebenarnya, gitu. Karena pertama tuh nyaman diingat ya, terus nyaman dijelaskan. Contoh misalkan, yuk kita bedah satu-satu tentang Maslow. Pertama tentang fisiologis, artinya kan seputaran hal yang mengolah kita bisa hidup bertahan dengan nyaman. Simpelnya itu fisiologis tuh, ya. Nggak makan, nggak minum, nggak bernapas, itu kan pasti akan ada yang nggak baik di tubuh kita kayak gitu. Yang kedua kan tentang keamanan dan perlindungan kah? Iya, gitu ya. Nah, keamanan dan perlindungan artinya kan gimana tentang misalkan implikasinya ke diagnosis keperawatan ya. Misalkan itu terbebas dari resiko jatuh, terbebas dari risiko cedera,
Terbebas dari resiko kontaminasi zat beracun biasanya, kayak gitu loh. Nah, misalnya berangkat nomor 3 itu terkait dengan mencintai dan memiliki atau kasih sayang macam-macam. Itu kan kaitannya dengan diagnosis. Kalau ada yang pernah baca tentang grieving atau berduka, ada yang tentang gimana perannya sebagai kepala keluarga, itu yang nomor 3. Nomor 4 tentang harga diri. Harga diri itu misalkan ada diagnosisnya itu tentang harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronis, ada loh diagnosisnya itu. Dan yang terakhir tentang aktualisasi diri. Nah, ini menurutku dan sepengingatku itu sangat jarang diangkat diagnosisnya. Karena secara definisi yang namanya aktualisasi diri itu, dia itu udah bisa mencukupi semua piramid yang ada di dasarnya. Fisiologis, keamanan dan pertahanan tubuh, keamanan dan security dan safety ya, keamanan dan perlindungan, mencintai dan memiliki, harga diri udah semua terpenuhi, baru dia aktualisasi diri. Ya, contoh misalkan yang termasuk aktualisasi diri ini diagnosisnya, karena jarang juga saya juga agak-agak lupa ingat kayak gitu apa diagnosisnya. Yang jelas konsepnya kayak gini, ketika ketemu pasien yang mengatakan dia misalkan dengan kondisinya ini, aku nggak bisa berkarya, nggak bisa menunjukkan ke orang lain bahwa aku ini ada, bahwa aku ini top, kayak gitu, bahwa aku ini seorang pimpinan, kayak gitu. Itu jarang sebenarnya terangkat, karena faktanya ketika kita melakukan asesmen jarang juga ketemu masalah tersebut. Biasanya waktu asesmen itu seputaran fisiologis saja yang dikeluhkan, sakit, nggak bisa napas dengan nyaman, perdarahan gitu. Sangat jarang. Dan aku pribadi juga nggak pernah ngangkat yang sampai aktualisasi diri menjadi suatu hal yang dikerjakan sebagai prioritas gitu. Gitu. Bintang-bintang juga yang di domain kelas kemarin itu nggak jauh sebenarnya dari aspek fisiologis biasanya. Yang di slide yang satunya yang ada bintang-bintang yang aku sebutkan tadi, itu juga nggak jauh dari aspek fisiologis. Gitu. Inggih, terima kasih jawaban dari Pianers. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Gimana teman-teman, ada yang masih belum paham? Praktikum pasti udah jalan ya. Pasti ketemu, misalkan bersihan jalan napas ketemu. Pola napas juga ketemu. Lalu yang mana yang diselesaikan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Ayo. Ada yang mau diskusi lagi nggak? Gimana teman-teman? Apa sudah cukup istilahnya bekal untuk memilih prioritas yang harus diputuskan gitu. Karena kita menyadari ya sebagai seorang perawat atau nurse, masalah yang muncul hasil dari kita melakukan asesmen itu kan akan banyak. Tapi kita juga mempunyai keterbatasan, nggak bisa menyelesaikannya secara langsung bersamaan. Sehingga kita memprioritaskannya. Intinya itu. Oke? Cukup? Tidak ada? Nggak usah dipaksa kalau emang tidak ada.
Tunggu bentar ya, kali aja ada yang nanya. Oke, benar nih, tidak ada. Oke, Izin bertanya, Nurse. akan ada Arif terpancing. Arif. Untuk kasus misalnya Nurse ada ketidakefektifan pola nafas dengan hambatan jalan napas, Nurse, yang mana yang bisa didulukan gitu, Nurse? Aku koreksi dulu hambatan jalan napas nggak ada. Ketidakefektifan bersihan jalan napas sama ketidakefektifan pola napas. Nah, itu maksudnya Jarif ya. Oke, terus kenapa, Rip? Ya, itu yang kalau ada kasus seperti itu yang mana yang didulukan biasanya, Nurse? Nah, sekarang gini, nggak boleh kamu nanya kayak gitu tanpa aku diceritakan kasus yang kamu hadapi apa. Makanya memprioritaskan itu, tolong dilihat juga hasil kamu melakukan asesmen. Yang kamu hadapi ini sebenarnya pasiennya dengan apa? Ciri, tanda, gejalanya. Contoh, misalkan dia lagi batuk, pilek, sekret banyak kayak gitu. Ya, bisa membayangkan ya, batuk, pilek, sekret banyak, suaranya serak gara-gara batuk terus, nggak bisa mengeluarkan sekret, misalkan. Nah, itu bersihan jalan napasnya pasti terganggu. Oke, satu muncul. Akibat dia batuk-batuk, akibat sekretnya tadi numpuk, lalu respirasinya juga nggak maksimal, ternyata menghirup oksigen. Sesak napas, turun naik dadanya, pola napasnya juga mungkin tidak efektif. Ada dua nih diagnosis yang muncul. Pertanyaannya yang mana Nas yang didahulukan? Nah, kalau dalam kondisi itu, saya justru nanya balik. Apakah selesai dengan kita memberi oksigen pada orang yang kita ceritakan tadi untuk mengadekuatkan pola napasnya yang mungkin tidak efektif, yang sesak napas tadi, atau justru kita menyelesaikan sekret yang tertumpuk tadi, kita upayakan untuk cair sekretnya dulu untuk bisa dibatukkan begitu. Dengan cara apa? Bisa dinebul, bisa di fisioterapi dada dulu misalkan. Nah, kayak gimana? Yang mana yang prioritas kalau kondisinya kayak gitu? Izin menjawab, Nurse. Apa? Mungkin divisi membersihkan sekret terlebih dahulu agar jalan napasnya lebih lancar. Kita upayakan sekretnya itu clear dulu, biar clearance airway-nya baik. Harapan kita dengan airway-nya itu clear atau bersih, maka pola napasnya juga akan kembali begitu. Ya, mikirnya kayak gitu. Ya, jangan langsung disodorin, Nurse, ada dua diagnosis. Yang mana menurut Pian prioritas? Nggak bisa juga, kenali dulu apa yang terjadi pada pasiennya, kayak gitu. Baik, Nurse. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? Izin, Nurse. Ya, lanjut Eka. Apa Eka? Saya pernah menemui ada pasien itu orang tua, orang lanjut usia, dia tuh kena kanker, lalu dia tuh kayak tidak mau hidup lagi gitu, Nurse. Oke. Kayak, nah itu tuh yang mana dulu yang kita tangani, masalah fisiologisnya atau masalah kejiwaannya yang dia tuh sudah tidak mau hidup lagi. Terima kasih. Sebentar, jangan buru-buru ke sana. Oke. Dari cerita kamu itu, batasan karakteristiknya apa dulu? Coba pelan-pelan. Ini kayak biro psikologi aja. Bentar, pelan-pelan. Kita kan belajar asuhan keperawatan kayak gitu. Artinya dari cerita kronologis yang kamu ceritakan tadi, kamu bisa nggak mendapatkan batasan karakteristik untuk ngangkat dulu diagnosis keperawatan, lalu kita akan mencoba memprioritaskan kayak gitu. Ayo. Dia tuh sudah lanjut usia, dirawat di rumah sakit karena kena kanker. Oke. Nah, lalu dia tuh kayak
karena keluarga atau anak ini sudah tidak mau, kayak bukan yang tidak mau, tapi dia pikir tidak memperhatikan. Nah, lalu dia tuh seperti sudah tidak mau hidup lagi begitu, Nurse. Lalu masalah keperawatannya apa? Pertanyaannya Nah, kan lalu itu. kita tuh karena dia tuh menolak untuk metode perawatan kita tuh, Nurse, karena tidak mau lagi gitu. Nah, jadi lalu dia tuh kalau kita tuh kasih obat gitu menolak begitu. Nah, lalu kalau kita kasih kayak perawatan-perawatan yang lain itu dia tuh sudah tidak mau lagi begitu, Nurse. Saya pernah ketemu itu. Iya tahu. Lalu pertanyaanku ulang, diagnosis apa yang terjadi pada pasien? Kita kan dalam hari ini, pelajaran kita hari ini adalah memprioritaskan diagnosis keperawatan yang misalkan ada dua kayak gitu. Yang mana yang kita dahulukan? Pertanyaannya kan itu. Nah, kalau ketemu pasien yang kayak Eka jelaskan tadi, tugas sebagai seorang nurse nanti teman-teman harus melakukan asesmen lebih dalam. Contoh, dalam kondisi tersebut, misalkan, kenapa dia merasa tidak mempunyai gairah hidup lagi? Apakah dia merasa tidak mempunyai harga diri lagi? Lalu kan ada kaitannya nanti dengan harga diri rendah. Apakah harga diri rendahnya itu situasional atau udah lama? Berarti kan ada harga diri rendah kronis misalkan. Nah, kita harus menuju kepada suatu permasalahan keperawatan dulu. Jangan ujuk-ujuk dia nggak mau diobatin, dia nggak mau dirawat. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Keperawatan kan punya keilmuan kayak gitu. Apa hasil asesmen kita? Masalahnya apa dulu baru kita selesaikan. Begitu. Jangan ujuk-ujuk langsung kayak gitu. Berarti kita cari dulu masalah keperawatannya yang mana itu, yang mana yang lebih mengancam begitu. Iya benar. Misalkan nih, ada loh di diagnosis keperawatan kita tuh resiko mutilasi diri, benar nggak? Coba cari, ada di situ. Ayo cari resiko mutilasi diri. Jarang terangkat, tapi saya pernah baca itu diagnosis. Yuk bantu cari di mana ya itu ya. Di domain 11 atau di mana ya? Coba cari. Ada resiko mutilasi diri. Terus gini, ada juga diagnosis yang psikologis, misalkan ketidakefektifan coping, misalkan. Coba baca diagnosis yang kaitannya dengan psikologis. Karena si Eka ceritanya tentang itu tadi kasusnya. Izin menjawab, Nurse. Menarik. Ada Nurse risiko mutilasi diri. Nah, coba baca definisinya, baca faktor risikonya apa aja kayak gitu. Kita sambil belajaran deh. Definisinya apa, Rip? Definisinya, rentan berperilaku sengaja mencederai diri yang menyebabkan kerusakan jaringan dengan maksud menyebabkan cedera yang tidak fatal untuk meringankan atau meredakan ketegangan. Oke. Faktor risikonya apa? Nggak ada paham. Faktor risikonya apa? Faktor risiko. Kurang kepercayaan keluarga, gangguan citra tubuh, disosiasi, gangguan hubungan interpersonal, gangguan makan, gangguan emosional, merasa terancam kehilangan hubungan berarti, gangguan harga diri, impulsivitas, kemampuan mengekspresikan ketegangan secara verbal, dan seterusnya. Oke, stop sampai sana. Mungkin ada kaitannya loh dengan yang diceritakan Eka tadi, karena dia merasa dicuekin keluarganya, rasa hidup sendiri, macam-macam. Ya kali aja, namanya juga resiko ya, resiko mutilasi diri sendiri. Karena kan tadi, ya apa-apa yang ada mau, pengen end of life aja, misalkan. Ada kaitannya mungkin ke sana. Ya, kalau kita mau mendalami ya harus kita telusuri satu-satu resikonya tadi. Kata Arif, aduh kada paham ini. Ya itu tadi, emang ada bintangi resiko mutilasi diri? Kayaknya aku nggak ada membintangi resiko mutilasi diri. Artinya, aku pribadi pun belum pernah kayak gitu mengangkat yang diagnosis tersebut. Bukan
salah satu dari 60 sampai 100 titipan yang harus kalian pelajari secara detail begitu. Itu diagnosis. Tapi bukan berarti tidak penting ya. Gitu. Pusing nggak ya? Tapi ya tugasmu tadi harus mengkaji dulu apa yang terjadi pada ibunya tersebut. Baru tegakkan diagnosis, baru kita bisa memprioritaskan yang mana yang bisa kita kerjakan. Knock-nicknya juga akan ada kok nanti. Ada petunjuk dari sana kita harus ngapain pada ibu tersebut. Tapi kita harus deal dulu, diagnosisnya apa, begitu. Nurse, terima kasih mengobati rasa penasaran saya. Prinsip autonomi, Kakak. Ini kaitannya nanti dengan prinsip legal etis nih. Oke, mungkin habis kuliah di sebelah kali. Oke. Nggak apa-apa. PKBK juga seiringan dengan KDK kok. Saya paham tentang itu. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Oke, tidak ada lagi ternyata yang oke. Nggak apa-apa. Artinya kan istilahnya mudah-mudahan bisa dipahami kayak gitu apa yang kita diskusikan malam ini. Ya. Oke, karena juga waktu kontrak juga udah hampir kelewat beberapa menit. Saya pribadi mengapresiasi keinginan teman-teman untuk berdiskusi dengan aktif terkait dengan topik yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan pelan-pelan ya bisa diikuti tahap demi tahap proses keperawatan yang kita pelajari. Next pertemuan kita akan berbicara tentang perencanaan asuhan menggunakan NOC dan NIC. Pertemuan berikutnya juga akan sudah mulai ke Triple S. Harapan saya di perkuliahan PKBK ini menjadi dasar teman-teman untuk kuliah di mata kuliah yang lebih advance ke depannya gitu. Ini adalah dasar. Kalau istilahnya saya pakai di kepercayaan saya, ibaratnya kita lagi belajar Iqra di sini. Nanti teman-teman akan ngaji di mata kuliah yang lebih advance begitu. Oke. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat karena kita tidak bosan yang namanya mengulang, pasti akan lebih mahir ke depannya ya. Nggak ada yang langsung bisa kok tentang proses keperawatan. Bingung pasti, yang penting tetap konsisten dipelajari begitu ya. Saya juga nggak bisa langsung kok waktu tahun 2008 kemarin juga ya masih satu-satu belajarnya. Ya saya duluan aja, mungkin duluan belasan tahun belajar daripada teman-teman kayak gitu. Oke, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Oke.